warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Apni Rahmawati, NIM 1911250014. Di sini saya akan menjelaskan tentang neuron sains. Neuron adalah sel yang termasuk satuan kerja utama di dalam sistem saraf manusia. Sel neuron juga dinamakan sebagai sel saraf. Fungsi neuron adalah untuk mengantarkan impuls atau rangsangan yang berasal dari reseptor atau panca indera menuju otak dan sebaliknya. Selain itu, sel ini juga memiliki tanggung jawab terhadap pergerakan refleks. Sel-sel tersebut akan membentuk sebuah sistem saraf pada manusia. Jenis-jenis neuron. Yang pertama yaitu neuron sensorik. Neuron sensorik merupakan jenis sel saraf yang berperan dalam menghantarkan impuls yang berasal dari reseptor di tubuh menuju ke sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua yaitu neuron motorik. Neuron motorik merupakan jenis sel yang berperan dalam menghantarkan impuls yang berasal dari sel saraf menuju sel otak, otot, atau kelenjar. Kemudian tubuh akan menanggapi rangsangan tersebut dengan cara bergerak atau bisa menghasilkan sebuah produk sekresi. Biasanya sel neuron motorik merupakan dendrit berukuran pendek serta akson yang berukuran panjang. Yang ketiga yaitu neuron konektor. Jenis sel saraf yang ketiga dinamakan sel saraf konektor atau intermediate. Sel saraf ini bermanfaat untuk menghubungkan antara sel saraf sensorik dengan sel saraf motorik atau berkaitan dengan sel saraf yang lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Akson, serabut saraf, dan dendrit yang ada di dalam sel ini bergabung di dalam satu selubung. Kemudian akan membentuk urat saraf. Sementara itu, untuk badan selnya akan berkumpul di suatu tempat yang kemudian membentuk ganglion saraf. Adapun struktur neuron. Yang pertama yaitu dendrit. Dendrit adalah percabangan yang berasal dari badan sel yang terlihat seperti tonjolan yang bercabang. Dendrit berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan yang berasal dari badan sel. Yang kedua yaitu badan sel. Struktur sel neuron yang paling besar adalah badan sel, yang di dalamnya terdapat banyak komponen penting. Di dalam badan sel, Anda akan menemukan sitoplasma, inti sel atau nukleus, dan anak inti atau nukleolus. Fungsi dari badan sel adalah menerima rangsangan yang berasal dari dendrit kemudian akan meneruskannya menuju neuron atau akson. Di dalam sitoplasma terdapat butir nisi yang berperan penting dalam hal sintesis protein. Butir nisi tersebut mengandung RNA sehingga mampu menjalankan tugasnya. Namun perlu diingat bahwa badan sel hanya terdapat pada sel saraf pusat yaitu otak dan sumsum belakang serta terhadap ganglion atau kumpulan saraf yang ada di luar proses saraf pusat. Yang ketiga yaitu inti sel. Inti sel juga dinamakan sebagai nukleus. Inti sel adalah saraf yang berperan dalam mengatur kegiatan yang ada di dalam sel saraf atau neuron. Di dalam inti sel terdapat DNA atau kromosom. Fungsi keduanya adalah untuk mengatur sifat keturunan yang berasal dari sel tersebut. Yang keempat adalah neuron atau akson. Akson merupakan serabut sel saraf berbentuk panjang yang sebenarnya merupakan penjuluran sitoplasma badan sel. Jika diperhatikan, neuron hampir sama dengan dendrit, akan tetapi neurit hanya terdapat satu serta memiliki ukuran yang lebih panjang. Selain itu, neurit juga memiliki bentuk yang lebih besar dibandingkan dengan dendrit. Di dalam akson akan Anda menemukan benang-benang halus. Benang-benang halus tersebut dinamakan sebagai neurofibril. Akson berperan mengantarkan impuls yang berasal dari badan sel yang menuju efektor, misalnya otot serta kelenjar. Yang kelima yaitu selubungan mielin. Bagian ini adalah selabut pembungkus dari akson. Selubung mielin memiliki banyak lemak serta bersegmen-segmen. Adapun lakukan yang terdapat di dalam dua segmen dinamakan nodus Ranvier. Selubungan mielin dikelilingi oleh sel bernama sel SEC1. Sel SEC1 seperti yang sudah kami jelaskan bahwa sel SEC1 merupakan sel yang mengelilingi selubung mielin. Sel ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman yang bernama
Theodore Selwan. Selwan berperan penting dalam menghasilkan lemak serta pembungkus myelin berkali-kali sehingga memiliki selubung myelin. Adapun fungsi yang memiliki sel SEC1 adalah mempercepat jalannya impuls. Selain itu, sel ini juga membantu dalam menyediakan makanan yang bermanfaat untuk neurit serta membantu dalam regenerasi neurit. Yang ketujuh yaitu nodus Ranvier. Nodus Ranvier merupakan anatomi neurit yang tidak dibungkus oleh selubung myelin. Memang selubung myelin bermanfaat untuk melindungi akson serta membungkusnya. Namun, selubung ini tidak membungkus seluruh bagian neurit dan bagian yang tidak tersebut dinamakan nodus Ranvier. Fungsi nodus Ranvier adalah sebagai loncatan sehingga dapat mempercepat saraf menuju otak dan sebaliknya.